Dalam suasana duka yang mendalam, pihak keluarga Alvaro melaporkan dugaan malpraktik ke pihak rumah sakit ke Polda Metro Jaya. Kita sudah terhubung dengan ayah dari Alvaro, Bapak Albert Fradis. Selamat malam, Pak Albert. Ya, selamat malam. Pak Albert, sebelumnya kami dari BTV menyampaikan turut berduka sedalam-dalamnya atas kepergian Alvaro. Dan terima kasih tentunya Pak Albert sudah menyempatkan waktu di tengah suasana duka ini, Pak. Pak Alvaro, maksud kami Pak Albert, ini mungkin bisa diceritakan awal mula atau kronologis Alvaro masuk rumah sakit untuk dioperasi amandel hingga akhirnya dinyatakan mati batang otak dan nyawanya tidak tertolong. Ini seperti apa sebenarnya kejadiannya, Pak? Oke, baik. Dari awal mulanya itu di tanggal 19 September, di mana istri saya membawa kedua anak saya untuk operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih. Nah, setelah dibawa, kemudian Alvaro itu yang pertama mendapatkan giliran untuk dioperasi, yaitu jam 12-an. Dan yang kedua itu Vincent, kakaknya Alvaro, itu di jam 3, pukul 3 sore. Alvaro pada saat jam 12, istri saya masih menunggu untuk dilakukan tindakan, tapi tidak ada kunjung perawat datang. Jadi dia berpikir, oh saya masih bisa nih mandi sebentar gitu. Ternyata pada saat istri saya sedang mandi, Alvaro diambil sama suster untuk masuk ke ruang operasi tanpa sepengetahuan istri saya. Nah, singkat cerita, Alvaro dioperasi dan kemudian setelah tindakan operasi selesai, Alvaro keluar dari ruang operasi menuju ruang recovery. Kemudian setelah itu Alvaro tidak sadarkan diri. Pak Albert, mohon maaf sebelumnya, tapi kami konfirmasi ulang bahwa artinya Alvaro diambil ke ruangan operasi, ke ruangan tindakan ini tanpa sepengetahuan pihak keluarga? Betul. Baik. Kondisi amandel Alvaro sebelumnya, apakah memang sudah begitu urgensinya hingga harus diambil tindakan seperti itu atas persetujuan dari dokter atau rujukan dari dokter dari rumah sakit yang sama, atau seperti apa sebenarnya Pak Albert? Ya, itu berdasarkan persetujuan dari dokter ya. Kami tidak akan mungkin mengambil keputusan untuk mengoperasi amandel anak kami tanpa sebelumnya ada diagnosis dari dokter ataupun rekomendasi dari dokter sebelumnya. Gitu. Dokter yang anak ditunjang dengan baik, dokter anak yang bukan, sama dari rumah THT. sakit. Dokter THT yang sama di rumah sakit yang sama? Iya. Baik. Jadi awal mulanya sekali itu di tanggal 7 kita sudah mulai melakukan perawatan gitu kan, karena awalnya itu dari kupingnya mengalami luka dan kami ke dokter THT dan diberitahukan bahwa amandel anak kami ini sudah sangat bermasalah dan harus diangkat saat itu. Baik, baik. Pak Albert, kita kembali lagi bahwa tadi Anda katakan bahwa tidak ada informasi atau tadi Alvaro dibawa ke ruangan tindakan tanpa sepengetahuan keluarga. Artinya pada saat tindakan tidak ada pihak keluarga yang menemani, seperti itu? Tidak ada. Jadi pada saat Alvaro dibawa ke ruangan operasi itu, Alvaro itu tidak ditemani oleh maminya. Yang mana istri saya tidak tahu kalau Alvaro sudah dibawa. Yang tahu itu kakaknya. Jadi sempat bertanya kepada susternya, ini mau dibawa kemana adik saya? Gitu. Mama saya lagi mandi. Oke, tapi apakah sebelumnya adakah persetujuan untuk operasi amandel yang dilakukan? Artinya apakah memang ada tanda tangan sebelumnya, persetujuan terkait tindakan seperti itu? Tanda tangan yang saya tahu dari penuturan istri saya ya, itu pada saat istri saya mencari ruang operasi yang akhirnya ketemu dan ditanyakanlah apakah anak saya memang ada di dalam. Iya, dibilang atas nama Benedictus Alvaro Darren ada di dalam ruang operasi. Dan kemudian setelah itu barulah disodorkan suatu form consent yang mana saat itu istri saya juga karena sedang panik dan kalut karena anaknya sudah dibawa, jadi
dia tidak benar-benar ngecek apa isinya tanpa diberitahu juga apa isinya, dan kemudian langsung tanda tangan aja karena sudah kalut. Oke, artinya form itu ditandatangani sesudah operasi apa sebelum, Pak Albert? Ya kita mengiranya ya sebelum operasi ya, tapi kita kan tidak tahu karena anak-anak kami sudah dibawa duluan tanpa kami lihat memasuki ruang operasi itu, dan istri saya sempat mencari ya sekitar 5-10 menit sih sudah ada. Baik. Terkait dengan jam operasi, Pak Albert, apakah ini juga sudah diinfokan terhadap kepada pihak keluarga? Sudah, sebelumnya memang sudah ada istilahnya kita mau tindakan operasi begini-begini. Ya kami kan hanya mengkhawatirkan kondisi anak kami ya. Betul. Di saat itu kami akan mengikuti saran dari dokter pastinya. Betul, betul. Apa penjelasan dari pihak rumah sakit terkait dengan resiko mati batang otak ini, Pak Albert? Untuk resiko operasi sampai ke mati batang otak kita sepertinya tidak benar-benar dijelaskan ke arah sana ya. Gitu. Mungkin kalau misalkan dibilang resiko operasinya bisa sampai mati batang otak, mungkin kami tidak akan jadi untuk operasi. Oke. Artinya bahwa ini juga tidak dijelaskan dari pihak rumah sakit terkait dengan resiko-resiko seperti itu, atau memang seperti apa? Pada saat itu memang istri saya yang sana, ya kan. Jadi mungkin sudah disampaikan, tapi karena kondisi istri saya yang memang sedang kalut dan panik karena istri saya mencari anaknya, yang mana tiba-tiba anaknya sudah masuk ke ruang operasi, ya orang tua manapun tidak akan mungkin mendengar lagi apa yang dijelaskan. Seperti itu. Ya, orang tua mana yang tidak panik tentunya pada saat tidak melihat anaknya, apalagi mau ditindak seperti itu, Pak Albert. Tapi kalau sejauh ini tentunya bagaimana dengan pihak rumah sakit dari Rumah Sakit Kartika Husada ini? Apakah sudah ada upaya minta maaf atas meninggalnya Alvaro, atau ada pernyataan lainnya dari pihak rumah sakit yang mungkin menyatakan bahwa ini sudah sesuai prosedur dan seperti apa tentunya? Untuk prosedur-prosedur mereka, memang mereka selalu sampaikan bahwa ini adalah sesuai prosedur kami. Tapi di luar dari itu, ya saya tetap bertanya. Dan sampai saat ini pun penjelasan yang benar-benar jelas tentang kenapa anak saya bisa sampai mati batang otak itu belum ada. Akan tetapi pihak rumah sakit pun tidak begitu saja sih lepas tanggung jawab setelah akhirnya setelah segala macam daya dan upaya saya lakukan, pihak rumah sakit pun akhirnya mau berkomunikasi dengan baik ke saya dan berusaha mencarikan rujukan. Akan tetapi di saat rujukan itu mungkin hampir mendekati hasilnya, anak kami sudah harus dipanggil, dan respon daripada rumah sakit cukup baik saat itu dengan mengucapkan bela sungkawa, turut berduka cita, dan menyatakan bahwa mereka siap membantu kami dalam prosesi pemakaman dan lain-lainnya. Oke, pihak rumah sakit tadi sudah mengucapkan atau meminta maaf dan akan membantu proses pemakaman. Bagaimana dengan keluarga sendiri? Apakah akan tetap melanjutkan langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak keluarga terkait dengan hal ini, Pak? Untuk langkah hukum saat ini kami memang belum memikirkan hal itu lagi. Karena kami saat ini dari pihak keluarga sudah berdiskusi bahwa kami akan fokus dulu dengan pemakaman anak kami atau mengantarkan anak kami ke rumah istirahat terakhirnya. Baik, Pak Albert, tentunya kembali lagi kami turut berduka cita atas kepergian Alvaro dan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Malam.